Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 10 November 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta rencana reuni 212 di Monas pada awal Desember dipikirkan ulang oleh panitia karena dapat memunculkan klaster COVID-19. Hal tersebut dijawab oleh Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Ma'arif. Slamet menjelaskan bahwa mereka tidak hanya sedang berpikir ulang, tapi malah berpikir keras dan berulang-ulang agar acara reuni 212 berjalan sukses dan tanpa ekses. Nah, kemudian Slamet juga menegaskan bentuk acara serta tempat pelaksanaan reuni akbar tersebut masih dalam pembahasan internal. Lewat reuni 212 itu, dia menginginkan agar spirit serta nilai perjuangan 212 terjaga di Indonesia sampai ke dunia. Diberitakan sebelumnya bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar panitia reuni 212 memikirkan kembali rencana menggelar reuni akbar pada awal Desember tahun ini, sebab kegiatan tersebut bakal berpotensi memunculkan klaster COVID-19. Nah, pemirsa, perlukah reuni 212 digelar saat pandemi sudah mereda ini? Apakah seruan-seruan yang perlu diusung di dalam 212? Apa juga dampak politik dan sosial jika reuni 212 ini diselenggarakan kembali? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Ahmad Kozinuddin SH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Kozinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini gimana kabarnya Bung Kozin ini? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bung, langsung saja ini. Kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan pemberitaan yang beredar, ini bahwasanya Ketua Umum PA 212, Pak Ustadz Slamet Ma'arif, ya, beliau mengungkapkan rencana untuk menyelenggarakan reuni 212. Beliau juga mengatakan bahwa reuni 212 akan digelar pada 2 Desember mendatang. Sementara Wakil Gubernur DKI Pak Ahmad Riza Patria meminta agar panitia memikirkan ulang rencana kegiatan tersebut, khususnya di Jakarta ya, yang masih dilanda pandemi COVID-19. Nah, menurut kacamata Anda ini Pak Ahmad Kozinuddin ini, perlukah reuni 212 ini digelar, apalagi di saat pandemi sudah mereda seperti sekarang ini, Bung? Ya, yang pertama kita harus melihat sebuah statement dari pejabat publik tidak ansih dari apa yang diutarakan, tapi juga kita lihat motif politik di balik statement yang disampaikan. Kalau secara zahir kita lihat Riza Patria kan menyampaikan permintaan untuk melakukan pemikiran ulang, ya, mengkaji ulang tentang pelaksanaan itu alasannya pandemi. Tapi hari ini kita semua mafhum lah, pandemi itu selalu jadi kambing hitam dalam setiap proses penyelenggaraan bernegara. Kalau memang pandemi itu konsisten sebuah isu yang sifatnya murni isu kesehatan, tentu kita tidak akan menemukan adanya pilkada dilakukan, dipaksakan di tengah pandemi COVID-19. Kalau kita tahu pandemi itu memang benar-benar ditegakkan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, tentu penegakan hukumnya tidak tebang pilih, tidak pilih tebang. Menantu presiden tentu akan divonis penjara. Anak presiden tentu akan divonis penjara karena apa yang dilakukan oleh keduanya sama juga seperti yang dilakukan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab ketika melakukan acara Maulid di Petamburan. Dari fakta-fakta tersebut bahwa kita bisa temukan narasi-narasi pandemi COVID-19 itu selalu punya motif politik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Riza Patria itu sebenarnya mengkonfirmasi putusnya hubungan antara Gerindra dengan umat, ya. Putusnya hubungan antara Prabowo dengan umat. Baik hubungan elektabilitas juga hubungan kepentingan politik. Kalau dulu justru grup Gerindra, ya, kelompok Gerindra ini. Karena kita tahu Riza Patria itu kan dari Partai Gerindra ini. Kalau dulu justru kelompok-kelompok Partai Gerindra itu yang selalu mendorong dilakukan atau agar terselenggara pelaksanaan reuni 212 karena saat itu
penyelenggaraan reuni itu berkorelasi positif dengan konsolidasi umat pada elektabilitas Prabowo Subianto, karena saat itu memang pilihannya ya bukan di luar Jokowi, tidak ada pilihan lain selain ke Prabowo Subianto. Dan selama proses menjelang Pilpres sampai Pilpres kan narasi-narasi keumatan itu selalu dieksploitasi untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo. Nah, pernyataan Riza ini kan menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar oleh Prabowo juga Gerindra terkait merapatnya kubu Gerindra dan Prabowo Subianto ke Jokowi, yang dimana dalam proses merapat itu kan awalnya kan dapat 2 kompensasi ya, Menteri Pertahanan dan kedua Menteri KKP. Dan karena Menteri KKP-nya berkasus, Edi Prabowo berkasus, divonis penjara, dan dirotasi kementeriannya ganti ke Menparekraf, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, yang menempatkan Sandiaga Salahuddin Uno yang dulu cawapres menjadi menteri. Ini komplit nih, capres dan cawapres yang keok jadi menterinya Presiden Jokowi, yang dulu katanya Prabowo akan akan melawan ya. Ini kan semuanya anti asing. Saya masih ingat banget itu pidatonya heroik gebrak meja. Yang ketiga, nah terkait pelaksanaan reuni itu sendiri kan kita harus lihat dari 2 kacamata ya. Pertama kacamata norma, yang kedua kacamata realita. Secara norma itu kan hak rakyat ya, hak masyarakat, hak warga negara untuk menyampaikan satu aspirasi dengan melakukan sebuah kegiatan. Dan reuni itu kan aktivitas biasa. Reuni itu kan silaturahim, ngumpul udah lama nggak ketemu, yuk ketemu lagi, kangen-kangenan itu kan. Apa sih yang ditakutkan dengan aksi kangen-kangenan begitu? Memang kabarnya ada salah satu isu sentral, dan setiap reuni itu kan ada isu sentral. Kalau reuni yang pertama itu kan reuni terkait aksi pembelaan bendera tauhid, itu ada isu sentralnya. Dan karena ada isu sentral itulah kan mendorong reuni itu kan yang kedua lebih besar daripada aksi 212-nya. Karena reuni itu kira-kira 17 berapa lah. Waktu aksi yang 212-nya itu kan sebelasan ribu. Tapi begitu reuni terkait pembakaran bendera tauhid itu kan di atas 17-an 11.000 lagi, 11 juta, 17 jutaan itu infonya begitu menurut yang beredar. Nah, hari ini kita bisa lihat bahwa secara norma juga kalaupun ada ide pendapat untuk dibawa dalam forum reuni, yakni ide atau pendapat agar Habib Muhammad Rizik Syihab dibebaskan, ya itu sah-sah saja. Karena konstitusi kita secara normatif juga mengatur di dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, ya, negara itu menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Sehingga tidak ada masalah. Hanya menyampaikan pendapat, bebaskan Habib Rizik Syihab. Soal otoritas itu mau mendengar atau tidak, itu kan urusan otoritas gitu. Yang selanjutnya dari sisi praktik kesejarahan, ya ini kan reuni yang bukan yang pertama kali, berulang kali dilakukan dan damai gitu loh. Angka 11 juta sampai 17 juta damai itu nggak pernah ada di dunia ini kecuali di Indonesia, dan tentu saja kita berbangga dengan hal itu. Dan kalau hari ini kita ingin mengulang sesuatu yang pernah menjadi kebanggaan kan sah-sah saja itu. Dan yang paling penting adalah kalau alasannya pandemi COVID, beberapa kali kan aksi-aksi demo mahasiswa juga nggak ada masalah. Gitu. Oh itu kan nggak seberapa gitu kan. Kalau banyak bagaimana? Ya justru kalau banyak itu bermasalah, itu kan asumsi juga, tinggal diatur saja bagaimana pelaksanaannya agar tetap pakai masker dan sebagainya lah. Karena kalau hari ini juga kita lihat di pasar-pasar juga nggak ada yang pakai masker, nggak ada jarak-jarakan. Begitu mau reuni kok beda perlakuannya. Kalau mau belanja dibolehkan, begitu mau reuni kok dipersulit, itu kan ada motif politik gitu. Dan kita juga mau tahu gitu, sejauh mana pelayanan diberikan negara kalau ternyata ada potensi. Justru negara berpikir keras bagaimana potensi itu dihindarkan, bukan kemudian dengan berpikir praktis melarang gitu kan. Ini kan sebenarnya kan kalimat tegasnya melarang, tapi bahasanya kan coba dipikirkan ulang gitu. Nah, memang yang menjadi kunci kan penyelenggara acara itu kan otoritasnya di DKI. Nah, ini juga tantangan bagi Anies Baswedan. Kalau dia memberikan izin tempat, itu kan juga korelasi positif pada elektabilitas seorang Anies gitu. Tapi kalau dia tidak memberikan izin, ya bisa rontok dia di mata umat gitu. Karena hari ini sosok yang dianggap akan menjadi labuan umat setelah dulu ditipu oleh Prabowo Subianto, ya balik ke Anies Baswedan. Dan memang itu juga tantangan juga bagi Anies Baswedan, apakah dia mengeluarkan izin tempat atau tidak. Dan tantangan juga bagi PA 212,
apakah benar-benar akan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan atau sekedar cek ombak ya, untuk mengukur nanti bisa terjadi atau enggak. Jadi semuanya serba dinamis, serba mungkin, tapi prinsipnya menurut saya berlebihan lah apa yang disampaikan oleh Wagub, dan justru lebih kental motif politiknya ketimbang motif untuk menjaga kesehatan masyarakat. Apalagi setelah kasus PCR. Ya, PCR-nya Luhut Binsar Panjaitan sampai Erick Thohir, sekarang itu masyarakat udah ogah percaya pandemi-pandemi, ternyata ada motif investasi. Maka wajar ketika urusan penanggulangan pandemi COVID-19 yang sebenarnya core-nya core kesehatan kok ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Wah, bisa jadi ini praduga publik bahwa pandemi itu sudah dipersepsikan sebagai ladang investasi. Sehingga saya kira apa yang disampaikan oleh Riza Patria tidak akan menghalangi atau menghentikan niatan dari penyelenggara untuk melakukannya. Dan apalagi kita ya masyarakat umum itu menunggu, kita kangen reunian lagi gitu loh. Dan apalagi statement dari Selamat Hari itu bagus tuh. Ya kita akan berpikir ulang, tapi berpikir ulang bagaimana ini bisa terselenggara dengan baik dan tanpa asas negatif. Begitu. Ya, baik. Berarti kemudian ini harusnya reuni Akbar 212 ini tidak boleh untuk dicurigai dan juga tidak boleh dihalangi untuk pelaksanaannya, begitu nggih, Bung Kozin? Belajar daripada apa yang pernah terjadi pada aksi 212 juga reuni, semakin dihalangi itu semakin mendorong ada motivasi untuk melaksanakan, dan justru hasilnya lebih maksimal gitu. Ya silakan saja pemerintah kalau ingin mensukseskan acara ini ya terus halangi gitu dengan berbagai kebijakan. Nanti biar ada yang jalan kaki lagi dari mana, Garut atau dari Tasik gitu. Jadi saya kira persoalannya bukan otoritas bisa menghalangi atau tidak, tapi persoalannya adalah pada ketidakpercayaan publik terhadap apa yang disampaikan oleh otoritas dalam ini pemerintah, sehingga apapun yang dikeluarkan, apalagi kalau itu punya nada ancaman, justru itu akan memantik ya perlawanan publik dengan cara apa? Dengan cara mereka ingin merealisir apa yang dihalang-halangi tadi. Dan ini saya kira justru menjadi energi baru bagi masyarakat untuk bergerak. Begitu. Ya, baik Bung. Kalau kita membicarakan terkait dengan reuni 212 ini, menurut Anda, apakah reuni 212 ini hanya sekedar momen untuk penyaluran aspirasi ke pemerintah saja atau lebih dari itu? Kemudian apa juga ciri khas dari reuni 212 yang harus dipertahankan? Juga apa yang perlu ditambah dan seruan-seruan apa ini yang perlu diusung di dalam reuni 212 untuk yang akan datang ini, Bung? Sesuai dengan namanya ya, itu kan PA 212 kan persaudaraan alumni ya. Jadi ruh yang ada di dalam setiap aksi reuni itu adalah persaudaraan, dan itu yang harus dipertahankan dan dikembangkan gitu. Karena jarang sekali dulu kita punya narasi bersama yang mempersaudarakan kita karena narasi Islam. Nah, reuni 212 itu harus kita yakini bahwa itu adalah satu seruan persaudaraan yang motifnya karena agama, ya ini karena akidah Islam. Dan ini yang menarik, dan ini pula yang memantik orang-orang datang gitu. Kalau seruannya oleh partai untuk coblos A, coblos B, ogah datang. Kalau seruannya untuk dukung capres A, capres B, ogah datang gitu loh. Ya pernah lah terjadi dulu waktu di waktu acaranya di Gelora Bung Karno, itu kan heroik gitu, dari sejak sholat tahajud sampai subuh itu semua datang demi Prabowo. Walaupun masyarakat kemudian mengatakan bukan demi Prabowo, demi masa depan Indonesia yang saat ini tidak ada pilihan lain, ya sudah Prabowo saja. Sampai kemudian dari Singapura kan SBY berpidato, itu pekampanye yang tak lazim gitu. Nah, kalau reuni itu motifnya adalah motif persaudaraan Islam. Makanya jumlahnya gede, jauh dengan yang motif politik di Gelora itu kan paling berapa ratus ribu. Tapi kalau reuni kan jutaan. Jadi motif persaudaraan Islamnya yang harus tetap dipertahankan. Yang kedua, memang ada isu-isu insidental, isu-isu tematik ya yang selalu diusung sehingga itu mendorong orang datang. Ya tadi saya sebutkan, kalau aksi 212 kan isunya penistaan agama. Reuni yang pertama itu tidak terlalu signifikan ya. Reuni yang kedua ya, yang saya sebut tadi, maaf saya koreksi, reuni kedua itu kan karena ada penistaan terhadap bendera tauhid di Garut. Maka jumlahnya luar biasa besar, itu lebih besar juga daripada aksi 212-nya. Kalau reuni yang pertama itu paling 5 jutaan lah. Kalau reuni yang kedua ini bisa 17 jutaan, melebihi aksi 212-nya yang katanya 11 jutaan. Saya tidak mau membantah detail-detail jumlah lah, namanya juga semua punya kalkulasi begitu. Tidak perlu kita hitung dengan jumlah luasan tempat, dengan orang berdiri dan sebagainya. Itu
justru malah mengkecilkan ya narasi tentang besarnya 212 ini. Saya ikutin saja karena ini bagian dari membesarkan persaudaraan umat Islam gitu. Nah, memang harus jelas motif politik yang lebih terintegrasi. Kita kan sudah punya pengalaman buruk nih, Mas. Kita kan punya pengalaman buruk setelah mendukung Prabowo Subianto, faktanya dia juga berada bersama kekuasaan. Dan hari ini boleh dikatakan ya Prabowo dengan umat ikut-ikutan vis-a-vis. Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi mau tidak mau harus dijempoli oleh Prabowo. Dan itu sudah terjadi misalkan pada pidato penanggulangan pandemi kan Prabowo Subianto memberikan jempol kan kepada Jokowi bahwa ini walaupun pilihan sulit apa yang dilakukan udah tepat ya, kita bisa keluar lebih baik daripada negara-negara lain. Saya juga nggak tahu negara lain yang disebut itu mana karena datanya itu gede. Hari ini itu kan udah 4 juta lebih yang terinfeksi. Korban yang meninggal udah 140-an, bahkan hampir 150 ribuan meninggal karena COVID. Tapi kan nggak ada satu narasi bela sungkawa dari negara. Malah negara mempertontonkan suksesi seolah-olah berhasil menanggulangi pandemi dan seterusnya. Ini kan bermasalah. Maka dari itu saya kira perlu narasi setelah ada persaudaraan, ya harus ada persatuan. Nah, persatuan itu bukan persatuan karena mengusung capres yang sama. Harus ada narasi persatuan yang politik, yang narasi persatuan politik itu harus didukung dengan doktrin-doktrin ajaran Islam. Ya ini apa? Doktrin Islam itu bersatu di bawah naungan umat yang satu, Al-Quran yang satu, Allah yang satu, Nabi yang satu. Maka juga harus sampai kepada narasi institusi politik yang satu dengan pemimpin yang satu. Nah, saya kira memang dinamikanya akan ke sana. Kalau nggak ke sana kemana lagi? Gitu. Dan untuk menuju ke sana itulah saya pikir butuh bridging ya, jembatan politik untuk sampai pada puncak daripada visi politik umat, yakni dari persaudaraan menjadi persatuan umat. Nah, persatuan ini tentu dengan akidah Islam disatukan dengan akidah dan syariat Islam yang kemudian juga harus disatukan dalam satu kepemimpinan Islam. Nah, kalau sudah sampai di sana, insya Allah masalah-masalah umat ini juga bisa akan teratasi. Tapi menuju ke sana memang perlu proses ya, dan saya kira reuni ini adalah bagian dari proses itu. Begitu. Ya baik, kalau mencermati dari apa yang sudah Anda sampaikan tadi, ini kan berarti reuni 212 ini jika diselenggarakan kembali, ini kan pasti akan memberikan dampak politik dan juga sosial itu. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut ini bagaimana ini? Terkait dengan percaturan politik di negeri kita, bahkan juga di sosial masyarakat yang saat ini terjadi ini. Bagi rejim kan memang oposan sejati itu justru keluar dari luar parlemen. Kalau oposisi parlemen itu bisa dibungkam lah. Oposisi parlemen bisa dibungkam dengan tawarin menteri, akhirnya merapat jadi kubu koalisi. Sementara oposisi yang tidak mau jadi oposisi itu kan dia akan tunduk pada hukum besi parlemen. Misalkan nih PKS dan Demokrat kan selama ini kritis ya. Tapi kalau dalam satu keputusan untuk melegislasi atau kebijakan kan dia mati dengan kaidah hukum besi parlemen. Karena 2/3-nya udah dikuasai oleh koalisi yang pro Jokowi, sehingga ya mohon maaf saya mungkin mau katakan bahwa teriak-teriaknya politisi Partai Demokrat, teriak-teriaknya politisi Partai Keadilan Sejahtera nggak beda jauh dengan kita, sama posisinya, ya hanya teriak-teriakan. Tapi ketika ada kegiatan non parlemen yang bersifat menggerakkan massa, itu yang kemudian akan menjadi oposisi sejati yang berpengaruh dan mempengaruhi konstelasi politik, dan itu yang ditakutkan sebenarnya. Makanya kalau bisa ya tadi reuni ini jangan sampai terjadi, karena mereka juga sadar konsolidasi reuni itu dari persaudaraan akan sampai juga pada persatuan. Dan persatuan ini justru dipupuk dengan narasi rezim ini sebagai common enemy, karena semua sudah capek dengan rezim ini. Jadi bisa jadi nanti reuni itu selain ya kangen-kangenan ya kan, kemudian persaudaraan ya juga maki-maki gitu. Maki-maki kepada rezim itu sambat semuanya nanti. Suruh iya susah ya urip saiki wis jamane. Nah, itu yang kemudian ditakutkan, dan konstelasi politiknya tentu ini mengkhawatirkan bagi rezim. Maka dia yakin dia akan mengulangi metode yang sama yang dulu juga pernah gagal. Ya, ini berusaha menghalang-halangi, tapi pada akhirnya justru upaya itu justru memantik umat ini untuk terchallenge, terpantang untuk merealisir reuni tadi. Dan dampak sosialnya tentu ini juga akan membelah di tengah masyarakat. Siapa yang pro dengan reuni, siapa yang kontra, itu udah alamiah begitu. Tapi dinamika itu justru memperbesar kekuatan oposisi, bukan memperbesar kekuatan rejim. Makanya sebisa mungkin kalau bisa ini ya
ya jangan sampai terjadi gitu. Kuncinya kalau terjadi udah tumpah lah. Setelah ini air ini harus di-maintain ya kan, jangan sampai ngumpul. Kalau ngumpul tumpah itu. Nah kalau tumpah kebanjiran semua, bisa hanyut itu kekuasaan. Saya kira gitu ya, analogi untuk menggambarkan betapa dahsyatnya reuni ini kalau terjadi dan dampaknya bagi kekuasaan. Dan sementara bagi kita juga ini bagus sekali, akan jadi ajang konsolidasi alamiah dari tadi konsolidasi persaudaraan menjadi konsolidasi persatuan. Begitu. Ya, baik Bung Gosin, ini kan menarik ya terkait dengan reuni 212 yang sering dituding pihak-pihak tertentu bermuatan politik. Nah, menurut Anda, patutkah reuni 212 ini dipisahkan dari motif politik? Ya? Lalu bagaimana pula ya politik di dalam pandangan Islam sendiri itu, Bung Gosinuddin? Ya jangan naif lah, orang pemerintah aja berpolitik, partai politik berpolitik, rakyat mau berpolitik kok nggak boleh. Ya mau motif politik atau apapun itu kan sah gitu. Yang nggak boleh itu motif kejahatan, kan reuni untuk membantai orang, itu yang nggak boleh. Motif mau membantai, membuat kejahatan. Dan faktanya 2 kali reuni ya, itu nggak ada masalah gitu loh, damai sampai sampah pun bersih. Beda kalau demonya yang pro rezim itu kan segelintir aja sampahnya berantakan kemana-mana begitu. Jadi sekarang masalah motif politik atau tidak, ya kita nggak usah alergi. Dan memang ada motif politik, dan itu sah, legal, konstitusional. Kalau memang ada motif politik, emangnya kenapa? Memang bermotif politik itu sebuah kejahatan? Nggak ada. Selama ini kita itu kalau dinarasikan motif politik, seolah-olah kita berada di pihak tertuduh, pihak yang bersalah. Ya enggak. Pemerintah aja berpolitik terus, partai-partai berpolitik terus, giliran rakyat mau berpolitik kok nggak boleh. Memangnya politik itu haknya pemerintah saja, haknya partai saja. Itu dari sisi filosofis tentang politik. Yang kedua, paling kalau kita kaitkan politik itu adalah riayah ya, urusan mengatur urusan masyarakat. Nah, kalau politik yang dilakukan oleh masyarakat itu politik opini, politik mendorong, politik agar kekuasaan mengambil kebijakan yang sejalan dengan kehendak masyarakat atau kehendak umat. Sementara politik negara politik ngatur otoritas. Lah, tetap saja kan, walaupun masyarakat mau memberikan masukan tuh, kalau negara nggak mau mendengarkan, tetap yang punya kuasa kan negara. Lalu apa yang dikhawatirkan dengan pendapat? Dan kalau masyarakat berpolitik kan hanya mengajukan pendapat, masukan, kritik, saran. Kalau negara berpolitiknya langsung bisa terbitkan peraturan, keputusan, undang-undang, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita bicara politik levelnya negara, justru yang lebih full politik, karena mereka adalah otoritas politik tertinggi adalah negara gitu. Nah, adapun kalau Islam, politik itu sendiri kan sama, pengaturan urusan publik. Bedanya kalau dalam Islam, pengaturan urusan publik itu distandarisasi dengan syariat Islam. Dan dalam konteks Islam, reuni ini adalah bagian dari aktivitas politik. Karena aktivitas politik umat yang paling besar itu adalah aktivitas politik dengan melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kepada kekuasaan. Karena dakwah itulah yang akan mempengaruhi kebijakan dan pengaturan oleh penguasa. Agar apa? Agar sejalan dengan aspirasi Islam. Gitu. Nah, kalau nanti motif politiknya adalah mempersatukan umat, jadi narasi persaudaraan meningkat menjadi narasi persatuan, berarti umat ini mendorong penguasa juga untuk mempersatukan umat ini ya dengan kekuasaan yang sifat kekuasaan tadi yang mengadopsi norma Islam. Itulah syariat Islam. Sehingga kalau standarnya syariat Islam, tentu umat ini akan bersatu. Nah, itu juga sifatnya hanya usulan, pendapat, pandangan. Ya masih tergantung pemerintah. Kalau pemerintah nggak mau dengar juga nggak bisa jadi itu. Tapi juga pemerintah nggak bisa menghalangi rakyat untuk berpendapat. Karena berpendapat itu, mengkritik itu adalah hak konstitusional. Ya sudah, berjalan saja alamiah gitu loh. Walaupun pada akhirnya tentu kalau negara ya tidak melaksanakan atau selalu mengingkari aspirasi rakyatnya, ya pada satu titik tertentu ya kekuasaan itu akan diganti gitu. Kenapa? Ya sederhana lah, nanti pemilu misalkan ya atau pilpres, kalau pemimpinnya dikritik nggak mau lagi, ya orang akan mikir besok jangan pilih itu, jangan pilih itu. Walaupun kalau saya tidak merekomendasikan lagi ikut-ikutan pemilu, karena siapapun yang jadi itu semuanya adalah petugas oligarki. Mohon maaf ya, bukan petugas partai, petugas oligarki, udah pasti itu. Gitu. Baik, ini Mas ini luar biasa. Ini terakhir Bung Gosinuddin ini terkait dengan rencana reuni 212 ini. Apa rekomendasi dari Anda kepada panitia acara tersebutnya? Kemudian juga rekomendasi kepada pemerintah serta kepada umat Islam terkait dengan rencana agenda reuni 212 ini. Ya, kepada panitia tentu semua saya rekomendasikan, ya sarankan untuk melakukan inventarisasi terhadap seluruh faktor-faktor baik yang akan mensukseskan atau yang akan menjadi kendala. Kalau yang akan mensukseskan harus didorong agar terrealisasi. Kalau menjadi kendala harus
diminimalisir atau bahkan dihilangkan gitu. Nah itu semuanya kemudian dikonstruksi dalam sebuah perencanaan kegiatan. Saya yakin lah kalau Pandeta udah pintar lah, apalagi udah punya pengalaman. Ini kan tinggal yang melanjutkan saja gitu. Itu ya untuk panitia. Untuk pemerintah saya kira ya itu kan aspirasi gitu loh. Ya kalau nggak bisa membahagiakan rakyatnya dengan memberi makan gratis ya kan, BBM gratis gitu ya. Kemudian memberikan memberangkatkan haji rakyatnya atau membebaskan rakyatnya dari hutang. Wah sekali-kali diberi kebahagiaan lah rakyatnya pengen reunian. Cuma reunian ya kasih saja lah gitu loh. Dan sekali-kali kalau nggak mau rakyatnya bahagia sendiri ya ikut nimbrung berbahagia. Kayak Pak Jokowi kan awalnya menolak, tapi begitu 212 aksi itu besar kan akhirnya dia ikut nimbrung di situ, ikut berpidato kan ikut bahagia. Kan enak begitu. Nah saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian umat Islam saya pikir ini ajang yang baik ya, untuk meningkatkan konsolidasi umat dari narasi persaudaraan menuju narasi persatuan. Dan apa yang mempersatukan kita sama dengan apa yang mempersaudarkan kita, Islam. Nah, persatuan kita harus berdasarkan Islam, dan kalau kita sudah bersatu di bawah Islam, kan kita butuh kepemimpinan. Butuh kepemimpinan yang Islami. Apa kepemimpinan Islam itu? Ya tidak mau semua pasti akan khilafah. Gitu. Ujung-ujungnya harus kembali kepada institusi yang mempersatukan seluruh kaum muslim, yakni institusi khilafah. Dan disitulah nanti akan ada konsolidasi alamnya, perdebatan, perbincangan umat yang rindu terhadap sistem Islam, dan ini baik sekali buat umat dalam rangka menyongsong datangnya nubuwah khilafah yang sudah dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, bahagia sekali loh kalau ternyata nubuwah itu tegaknya di negeri kita gitu, tidak di negeri Timur Tengah dan sebagainya. Bahagia sekali kita, bangga, bahkan ikut bangga kita menjadi umat yang merealisir ya nubuwah khilafah, akan kembalinya khilafah yang kedua. Itu luar biasa. Saya kira begitu. Baik, Masya Allah, ini luar biasa ini Bung Ahmad Kozzinuddin atas pencerahannya, dan mudah-mudahan lah umat ini bisa bersatu ya, bersatu padu, kemudian untuk kembali mengangkat harkat dan martabat kita sebagai umat Islam agar tidak terinjak-injak terus ini. Baik, terima kasih Bung Ahmad Kozzinuddin telah bergabung di Kabar Petang pada edisi kali ini ya. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bung Ahmad Kozzinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.